招式，成为天下第一史。造反吗？你也配？此时会有福，却被视为罪不可赦之罪。功绩无限辉煌，功高盖世。这里看样子来了，根本无人听过火大谈败人。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sesuai jadwal guys, kita hari Kamis malam itu langsung melanjutkan babak Shahau. Yes, Kamis malam. Oke, di episode 153 hari ini kita semua bakal melihat gimana Shahau yang pergi mencari Holing Earth, yaitu teman lamanya guys. Nanti juga dia bakal bertemu dengan si batu dewa dan kupu-kupu kaisar. Kira-kira apa yang bakal Shahau lakukan kali ini nih? So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Baba Shahau pergi ke tambang abadi bersama gurunya Chi Taolin. Di sana mereka hanya mendapatkan satu batu abadi. Tetapi Shahau nih guys, dia mendapatkan pemahaman jalan Tao kuno. Wah, beruntung banget ya kan? Namun bahaya tiba-tiba muncul dan mengharuskan mereka berdua untuk kabur dari sana. Sehingga mereka pun pergi dengan rasa kecewa nih. Tetapi sebelum Shahau melanjutkan perjalanannya, dia menemui sang kakek Shechong Tian dulu di Provinsi Iblis. Kira-kira habis ini abang kita bakal kemana ya guys? So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guysku. 但这东西研磨成粉，却抵得上。 Singkat cerita, Shahau pergi ke sebuah hutan. Di sini dia berencana mencari si batu dewa dan kupu-kupu kaisar. Karena memang janjinya bertemu di sini guys. Alasan kenapa Shahau berpisah dengan mereka, karena dia tidak ingin melibatkan kedua sahabatnya untuk terkena bahaya. Begitu banyak bahaya mengincar Shahau, jadi Shahau menyuruh mereka bersembunyi sampai dia datang. Namun gak lama dari itu, muncul sebuah serangan yang langsung menyambar ke arahnya. Yang ternyata guys, itu adalah si batu dewa dan kupu-kupu kaisar. Ketemu juga akhirnya ya, nih si batu kocak nih. Sang batu sampai menangis, tapi gimana ceritanya sebuah batu memiliki air mata ya kan? Ditinggalkan begitu lama membuat dia kangen bukan main. Mereka bertiga terus menunggu kedatangan Shahau. Semua musim bahkan dilewati, musim panas, musim semi, bahkan musim salju sekalipun. Tetapi di tengah menunggu, sang burung Phoenix perak itu berubah menjadi seorang wanita super cantik. Dan dia pun langsung menyerang batu dewa tanpa henti. Entah atas alasan apa, tetapi dia terus menyerang dirinya dan pergi dari sana guys. Kasian sekali. Tetapi sekalinya Shahau memberikan batu takdir alias batu mandat surgawi yang dia dapatkan dari Yoi, si batu dewa pun langsung berubah drastis. Nggak jadi sedih lagi, melainkan menjadi super senang dia guys. Hahaha, kocak sekali. Batu Shantian memakan batu takdir tersebut dan langsung menjadi semakin kuat. Dengan ini, si batu semakin percaya diri bisa menjadi batu nomor 1 di dunia. Kocak banget emang nih. Tapi sang batu dewa memberikan sebuah informasi penting, di mana dia mendengar semua dosa dan kejahatan di dunia bawah itu berkumpul di suatu tempat yang bernama Cuizhou alias Provinsi Dosa. Nah, di Cuizhou ini salah satunya ada klan api guys, yaitu tempat Holing Earth berada. Jadi Shahau segera memutuskan untuk pergi ke sana untuk mencari Ling Earth nih. Mantap. 成为天下第一史，太棒了！ Singkat cerita, Shahau sampai ke reruntuhan peninggalan klan She atau klan Batu. Di sini dia bisa merasakan perasaan yang familiar dengan tempat ini, tentu saja guys. Karena ini merupakan klan She kuno yang ada di alam atas.
Sementara itu di sisi lain, sedang ada sebuah perbudakan. Bahkan anak kecil pun dipaksa untuk mengangkat batu yang begitu berat. Ketika mereka tidak mampu dan terjatuh, pasti dipukul menggunakan cambuk. Kasian banget. Tidak pandang bulu ya guys. Shahai itu pun langsung muncul untuk melindungi mereka. Dia menawarkan batu yang lebih bagus. Si batu dia pun langsung dia lempar dan tuar. Auto kesambar petir itu musuh tu jadi abu. Tetapi tindakan Shahao itu malah mendatangkan masalah semakin banyak. Muncul lagi sosok lain yang mencoba menghentikannya. Tetapi sayang, orang-orang ini mah cumanlah orang biasa guys, bukan praktisi. Mereka mencoba menyerang Shahao yang ada cuman terasa seperti digelitikin doang tuh. Hahaha, nggak ada sakit-sakitnya. Mudah sekali bukan? Sang kakek langsung berterima kasih atas penyelamatan Shahao. Tetapi tindakan Shahao ini malah membuat mereka semakin takut. Karena yang ada mereka bakal menjadi incaran selanjutnya. Benar juga sih guys. Sang kakek pun meminta maaf atas semuanya dong. Hanya saja mereka sudah mengalami perbudakan begitu lama, jadi udah kehilangan keberanian guys. Tentu Shao ingin tahu apa yang terjadi kepada klan She kuno yang dulunya sangat berjaya. Si kakek pun menceritakan di masa lalu, sekte ini yaitu klan She sangat berjaya dan makmur. Banyak orang-orang hebat. Tetapi karena leluhur mereka mengetahui beberapa kebenaran dari sebuah rahasia yang seharusnya tidak boleh diketahui, dari situlah klan She dianggap sebagai klan pendosa dan harus menghadapi hukuman tangan super raksasa dari atas langit. Membuat klan She itu auto hancur lebur. Yang tersisa selamat menjadi budak seperti sekarang guys. Untuk rahasia kebenaran apakah itu mereka juga tidak tahu. Diibaratkan sebagai rahasia negara diketahui oleh orang biasa guys. Auto bahaya ya kan? Tapi yang Shao tahu pasti, namanya kebenaran itu bakal terungkap cepat atau lambat kepada dunia nanti. Dan rumor mengatakan total ada 30 klan lebih yang dianggap sebagai klan pendosa. Di sana ada sebuah batu suci yang bisa mendeteksi asal-usul seseorang. Ketika disentuh, itu bakal memunculkan drone raksasa ke atas langit. Nah, takutnya nih guys, Shahao kan berasal dari klan She, dan dia dicap sebagai klan pendosa terbesar. Ketika dia menyentuh batu tersebut, nanti malah muncul tanda dosa raksasa ke atas langit. Dan kalau itu terjadi, maka para master yang berada di dekat sini itu pasti bakal mengincar dirinya untuk dibantai guys. Serem juga ya. Singkat cerita, malam harinya Shahao hatinya tidak bisa tenang. Dia ingin melihat batu suci tersebut dari dekat. Ketika dia mendekati batu itu, dia bisa menyaksikan betul bagaimanakah proses atau kehancuran klan She yang terjadi di masa lalu. Ini sungguh kejam guys. Bahkan dalam tumpukan ribuan mayat klan She, ada satu sosok leluhur klan She yang berteriak kalau klan She mereka bukanlah pendosa. Simbol dosa yang dicatat kepada klan mereka itu justru adalah simbol kemuliaan dan pencapaian tertinggi. Wah wah wah. Shahao semakin tergerak. Akhirnya dia memegang batu suci tersebut. Segera dari dahinya memunculkan simbol dosa. Langit pun auto berubah. Cahaya begitu terang memancar ke atas udara. Simbol dosa raksasa yang Shahao pancarkan begitu besar sampai semua orang di dekat sana itu sadar akan simbol tersebut. Ini merupakan pertanda bencana guys, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Simbol dosa yang begitu besar membuat mereka segera kabur dari sana. Sungguh mengerikan. Sang kakek juga menyuruh Shahao agar segera pergi dari sini.
Karena simbol begitu besar di langit, itu bakal menarik para master kuat muncul. Dan tentu bakal menjadi pertarungan besar-besaran nanti. Tetapi baru aja diperingatin guys. Tiba-tiba muncul suara mengerikan dari atas langit yang mengatakan kalau klan pendosa itu harus dimusnahkan. Dan Shahou sekarang menjadi target utama nih. Waduh, tetapi abang kita Shahou tidak takut. Dia ingin membebaskan perbudakan mereka ini, yang ternyata itu adalah sosok naga iblis tingkat dewa. Sehingga terjadilah adu kekuatan di antara dia dan Shahou. Satu serangan tentu tidak cukup untuk membantai Shahou, ya kan? Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Sungguh seru. Kekuatan mereka tampak seimbang. Si naga mempersiapkan serangan ultimate. Dia mengumpulkan kekuatan guntur dan sungguh bodoh ini naga nih. Ingin menyerang abang Shahou kita menggunakan guntur, ini mah menjadi makanan buat abang Shahou kita, ya kan? Dan bener aja tuh, ketika guntur itu disambar ke arah Shahou, malah Shahou pentalkan balik mengenai sang naga. Guntur di atas langit bahkan Shahou kendalikan untuk menyerang dirinya, membuat si naga terus disambar. Dia berusaha kabur, tetapi langsung Shahou serang telak mengenai kepalanya guys, dan duar. Auto meninggoy di tempat. Mantap. Shahou pun mengatakan kepada semua orang di sana, akan ada satu hari klan Sheku kembali berjaya. Dan simbol dosa yang kalian lihat tadi, itu justru adalah simbol kemuliaan, simbol tertinggi. Shahou menjadi harapan kebangkitan dari klan She mereka guys. Sumpah, bos kita ini keren banget. Memang cocok menjadi pemimpin atau penguasa dunia ya guysku. Sementara itu di klan surgawi, pelindung Tao yang kembali dengan keadaan terluka parah. Dia mengaku sudah melihat masa depan yang penuh akan kekacauan. Padahal Shahou yang seorang bocah, tetapi kok bisa menciptakan kekacauan ya? Pelindung Tao takut Shahou ini termasuk ke dalam sejarah kuno yang tercatat di catatan kuno. Pelindung Tao yang panik menyuruh untuk mengirimkan sekte pedang, ditambah sekte naga setan dan sekte lain-lainnya untuk membantai Shahou. Panik ya guys, panik gak nih? Hehehe. Sementara itu Shahou pergi ke kota negara api. Namun dia merasakan ada yang aneh akan tempat ini, karena aura energinya yang begitu tipis, tidak cocok untuk tinggal lebih lama. Tetapi kota begitu luas, gimana caranya mereka menemukan si Holing coba? Shahou pun mencoba bertanya kepada semua orang di sana guys. Apakah mereka pernah melihat wanita dan ayah dari dunia bawah yang datang ke sini? Atau mungkin mereka mengenal yang namanya Holing Tetapi sayang tidak ada satupun penduduk di sana yang pernah mendengar namanya Ling ataupun Kaisar Api Dunia Bawah. Kok bisa ya? Mungkin nama Ling dan Kaisar Api Dunia Bawah itu lebih terkenal di dunia bawah sendiri. Kalau di dunia atas, mereka itu tidak dikenali guys. Waktu terus terlewati, malam pun sudah tiba, mereka tidak mendapatkan sedikit pun informasi soal si Ling Tetapi katanya ketika malam hari di kota ini bakal terjadi yang namanya pertemuan penting. Nah, dalam pertemuan ini bakal ada banyak sekali jenis muda yang datang untuk berkumpul dan tentu dari berbagai sekte. Dan benar aja guys, sudah banyak orang yang berkumpul di sana. Salah satu yang muncul adalah seorang wanita cantik yang bernama Tian Yao, berasal dari sekte iblis. Dia tiba-tiba mengatakan dirinya itu percaya sekalipun kedua tubuh pewaris istana abadi yang bernama Ti Chong bergabung, itu tetap tidak mampu melawan Huang yang sangat kuat. Wah, entah kenapa tiba-tiba wanita ini membela Huang ya guys.
Tetapi dia pastikan satu hal, bakal muncul sosok yang mengerikan malam ini. Namanya adalah Tang Gongyan, dan dialah sang jenius tertinggi guys. Dan benar aja tuh, nggak lama dari itu tanda-tanda kemunculannya pun sudah dekat. Dan jangan kemana-mana dulu dong, mari kita lihat apa lagi yang terjadi di episode 154-nya. Sebelum Mimin bikin full spoiler nih. Oke, langsung saja jadi guys. Nanti Xiahou bakal menemui orang-orang kuat. Ada satu yang merupakan peringkat 1 dari ke-3000 jenius. Ada juga yang dari lembah pedang. Ini bakalan seru. Juara satu terkuat tentu saja mantap dong, tetapi bakal muncul sosok sombong yang membuat Xiahou sedikit kesal, bahkan sampai marah guys. Wanita ini berasal dari lembah pedang dan dia langsung menyerang Xiahou. Karena abang kita Xiahou memancarkan tanda dosa di kepalanya, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Mantap, ini bakalan seru. Xiahou kita dilawan guys. Aduh. Inilah waktunya buat Lord kita menunjukkan giginya guys ya. Tetapi di akhir Xiahou kita bakal pergi ke sebuah tempat, dan di sana ada sosok burung phoenix yang tertidur. Tempat apa itu? Ini sangat mirip dengan teknik Xiahou yang mengeluarkan sosok teratai raksasa. Wow, makin banyak aja nih misteri baru nih. Mantap. So seperti biasa, update lagi nanti untuk part 152 episode 154 One Mission Perfect World. Yes. Untuk full spoiler Mimin buatkan secepatnya, tetapi satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.